Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-Ibu? Sehat Pak, Alhamdulillah. 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 Baik, Hari Kak. ini kita sesi coaching ya. Sesi coaching terkait dengan supervisi pembelajaran. Di mana kegiatan ini yang berperan sebagai coach adalah Bu Muzainatus dan sebagai coachingnya Bu Dian Novita. Untuk selanjutnya saya silakan untuk Bu Muzainatus dan Bu Dian Novita. Sepenuhnya waktu saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Somad. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Moza. Oke, Bu Dian, gimana? Apakah Bu Dian ada waktu untuk melaksanakan supervisi dengan saya? Gini Bu Moza, sebentar deh saya mau diajak keluar dulu. Bisa Bu Moza, nanti habis istirahat gitu. Jam ke-6. Oh iya Bu, baik. Nanti setelah istirahat jam ke-6, Bu Dian itu ngajar kelas berapa dan mata pelajaran apa Bu Dian? Oke Bu, saya kan guru SD, ngajarnya kelas 6 Bu. Jadi untuk mata pelajarannya semua saya ampu, saya ajar kecuali agama sama PJOK Bu. Oh gitu, nggih. Untuk supervisi kali ini Bu Dian, apa yang ingin saya amati? Maksudnya apa yang ingin Bu Dian tekankan untuk saya amati gitu Bu Dian? Oke Bu, yang ingin saya kembangkan atau jenengan amati kayak ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi yang menurut saya ini masih alam ya Bu ya. Oh iya Bu Dian. Oke Bu Dian, berarti di kelas berapa tadi Bu Dian pembelajaran berdiferensiasi? Kelas 6B Bu. Oh kelas 6B dengan mata pelajarannya? Tematik. Nanti saya ke itu IPA-nya Bu. Oh IPA-nya. Perkembangbiakan tumbuhan. Oh baik Bu Dian. Oke siap. Berarti nanti kita ketemu di jam ke-6 ya Bu Dian ya? Oke Bu. Oke Bu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Moza. Ya bagaimana Bu Dian, sudah siap pembelajarannya? Insya Allah siap. Oh iya. Insya Allah siap Bu. Meskipun agak nervous nih nanti ditunggu sama semangat Bu Dian. Ibu Moza. Tetap semangat dalam menjalankan Bu Dian. Baik. Ini ruangannya ya Bu ya, kelas 6B. Saya ini ruangannya. Oh iya Bu Moza. Saya duduk di sebelah mana ini Bu? Ini duduknya di depan saja ya Bu, di depan sebelah kanan supaya terlihat semua nanti Bu. Oh boleh. Saya. Boleh. Boleh Bu. Baik Bu Dian, monggo saya persilahkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu Moza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Makasih Kakak ya. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak tadi kan jam pertama sampai jam keempat itu pelajaran PJOK ya anak-anak ya. Sekarang jam ke-6 kembali ke pembelajaran budaya tematik ya anak-anak. Anak-anak tadi sudah berdoa ya di lapangan ketika pagi yang merupakan budaya positif yang dilakukan di sekolah kita ya anak-anak ya. Kita berdoa kemudian membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak masih ingat dengan kesepakatan kita hari kelas kita? Ya, kalau sudah masih ingat berarti tidak usah dibicarakan sama Bu Dian lagi ya anak-anak ya. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak. Oh, masuk semua. Saya tulis dulu ya. Baik anak-anak sesuai dengan hasil angket kemarin ya terkait
apa pembelajaran yang ingin anak-anak inginkan. Pada hari ini kita akan belajar disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Di sini Budian sudah mempersiapkan media nih anak-anak. Di sini ada video, kemudian ada poster terkait pertumbuhan tumbuhan, dan kemudian ada ini permainan kartu terkait materinya itu nanti terkait perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak di sini terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang kemarin suka melihat video katakan anak-anak, ya nanti tetap duduk di tempat ya, anak-anak menyimak video yang akan diputarkan Budian, jangan lupa didengarkan juga. Kemudian yang suka melihat poster, ya nanti pindah ke belakang ya satu kelompok ini untuk melihat poster terkait perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, yang suka bergerak, di sini sudah disediakan Budian kartu terkait perkembangbiakan tumbuhan, nanti diurutkan ya, dan kemudian nanti disebutkan juga fungsi-fungsinya. Nah, anak-anak bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan video, kemudian melihat poster dan melakukan mengurutkan kartu ya anak-anak ya. Sekarang apa yang ingin anak-anak bicarakan terkait materi perkembangbiakan tumbuhan? Ada yang mau angkat tangan? Ya, baik Mbak Amel. Ya benar Mbak Amel. Tadi kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang Budian ingin bertanya ini anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa anak-anak? Oh ada 2. Apa saja? Angkat tangan. Ya, Mas Nala. Ya, secara generatif dan secara vegetatif. Nah, anak-anak tadi kita sudah melakukan kegiatan dengan bermacam-macam ya, melihat video, melihat poster, dan mengacak atau mengurutkan kartu terkait perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita mengerjakan lembar kerja anak? Tidak, terima kasih. Nah, sekarang ini juga ya anak-anak ya, di sini ada 3 macam lembar kerja anak-anak. Ini nanti kalian bebas. Yang suka seni boleh membuat kolase per kelompok ya. Kemudian yang suka TikTokan itu biasanya bisa membuat video nanti presentasinya, dan yang suka menulis itu nanti bisa ditulis dalam lembar kerja. Sekarang dalam hitungan ke-10 bisa berkumpul sesuai dengan apa yang kalian inginkan nanti dalam mengerjakan LKPD ya. Baik anak-anak, ini kelompok 1 berarti mengerjakan LKPD sesuai dengan keinginan apa itu anak-anak? Oh, hanya menulis ya? Ya. Kemudian yang kelompok 2 nanti ditulis tapi presentasinya menggunakan video. Luar biasa. Karena hobi TikTokan. Oh, hobi TikTokan. Kemudian yang ketiga ini membuat apa nak? Kok ada potongan kertas? Oh, membuat kolase. Jadi nanti hasilnya berbeda-beda ya anak-anak ya. Baik. Baik anak-anak, sudah 15 menit ya mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya presentasi anak-anak. Oke, siapa yang berani? Baik, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2, luar biasa sudah melakukan presentasi dan hasilnya berupa video ya yang di-upload di YouTube. Luar biasa. Kelompok 1 ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa juga. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini ya ternyata hasil lembar kerjanya menggunakan kolase ya, membentuk bunga dalam bentuk kolase, kemudian diurutkan ya bagian-bagian bunganya. Luar biasa. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya sesuai dengan apa minat kalian dan apa yang ingin kalian buat. Kira-kira ada yang ingin bertanya anak-anak? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya Budian sekarang yang ingin bertanya. Kira-kira ada yang ingin menyimpulkan anak-anak? Baik, ya Mas Yakti.
Ya, tepuk tangan untuk Mas Yati sudah berani menyimpulkan anak-anak. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua, secara generatif itu secara kawin. Contohnya tadi ya anak-anak yang sudah anak-anak lakukan terkait bunga ya, contohnya bunga. Di situ bunga ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dalam bunga itu ada bagian-bagiannya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif itu secara tidak kawin, yang ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, tiba di saatnya kita mengerjakan lembar penilaian. Sekarang sudah pegang HP semua anak-anak? Sudah Budian kirim link kuisnya di HP anak-anak. Sekarang boleh mengerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai ya mengerjakan kuisnya ya? Baik, apakah ada kendala? Tidak, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sebelum Budian akhir nih, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak, anak-anak? Nah, di situ ada emoji di meja kalian masing-masing. Kalian ambil pembelajarannya seperti apa, diangkat ya emojinya. Wow, luar biasa, banyak yang senang ya ternyata ya. Oh, baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk pembelajaran berikutnya ya anak-anak, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Jangan lupa belajar di rumah, dibaca bukunya, dan kemudian juga nanti akan mengirimkan poster, kemudian permainan terkait perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan ada video juga melalui WA ya. Oke, demikian yang dapat kemudian sampaikan. Ada yang itu memimpin doa, karena kalau pulang kan kita berdoa sendiri-sendiri tiap kelas. Ya, terima kasih Mas Hala sudah dipimpin doa. Kalau begitu, kemudian akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Budian, luar biasa sekali proses pembelajaran yang sudah dilakukan Budian. Bagaimana Budian untuk prasupervisinya kita lakukan jam berapa atau bagaimana Budian? Ini Bu, terima kasih. Ini kan tadi jenengan masuk jam ke-6 ya Bu ya, sampai jam ke-7 anak-anak pulang. Mungkin ini Bu, 30 menit lagi ya. Kita sholat dulu terlebih dahulu. Ya, baik Budian. Oke, siap. Nanti di kelas. Oh iya, di kelas Bu. Ya, ruangannya tetap di kelas ya Budian ya. Ya, baik Bu. Ya, baik Budian. Kita bertemu lagi di kelas 6B ya Budian ya. Oke, 6B. Oke Budian, selamat siang Budian. Selamat siang Bu Moza. Bagaimana Bu, sudah sholat dan makan siang? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, kita mulai ya Bu ya. Pasca supervisinya. Bagaimana Budian? Tadi kalau pembelajarannya yang Budian lakukan, menurut Budian apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu Budian tingkatkan lagi? Oke Budian. Baik Bu Moza. Oke. Terima kasih Bu Moza. Kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik, yaitu tadi kan sudah menghasilkan produk ya Bu ya, yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kontennya juga sudah lengkap Bu, mulai dari kayak belajar kinestetik, kemudian visual maupun audiovisual. Cuma ini nanti Bu, yang saya tekankan di prosesnya. Mungkin anak-anak itu gini Bu, oh misalnya satu temannya ini bersih gitu loh Bu. Misalnya Amel itu memilih di ini Bu, memilih di pembelajaran yang kinestetik gitu ya. Nah itu anaknya itu ikut gitu Bu. Jadi tidak dengan keinginan sendiri, kesadaran dirinya sendiri gitu loh Bu. Oh begitu Bu, ya. Ikut-ikutan gitu. Kadang itu satu kelompok atau satu geng itu belajar atau berkelompok di dalam satu kelompok gitu. Kayak janjian gitu loh Bu. Iya. Kalau menurut Budian kenapa ya anak-anak kok
belum bisa memilih sesuai dengan apa ya minat mereka gitu Ibu. Kenapa kok masih Oke. ikut teman-teman gitu Bu Dian? Menurut Bu Dian kenapa? Menurut saya mungkin ini Bu, kita peralihan ya dari pembelajaran yang tadinya hanya dengan metode ceramah, kemudian kita meralihkan ke study center itu mereka juga butuh proses gitu loh Bu. Pola pikirnya kan biasanya kalau ceramah itu hanya ini Bu, hanya guru berceramah, siswa mendengarkan, nanti duduknya juga sesuai dengan keinginannya mereka. Jadi mungkin butuh peralihan pola pikir mereka yang harus dirubah. Oh, kemudian berarti hal yang ingin ditingkatkan Bu Dian lagi yaitu bagaimana anak-anak bisa dengan percaya diri gitu Bu Dian ya? Oke, Oh ya bisa tidak percaya. bingung gitu loh Bu. Gimana? Gimana Bu Dian? Tidak bingung untuk Oh iya. memilih apa yang diinginkan Oh sesuai iya. dengan minat, kebutuhannya. Ya, berarti mereka tidak bingung lagi memilih produk atau apa tes yang mereka pilih gitu ya Bu ya untuk hasil dari pembelajaran tersebut. Nah, langkahnya Bu Dian tadi yakni dengan cara apa Bu untuk meningkatkan kemampuan tersebut Ibu? Oke, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, mungkin yang pertama itu saya beri motivasi dulu Bu ya, bahwa kita itu belajar itu kita harus sesuaikan dengan keinginan kamu, jangan kamu meniru temanmu meskipun tidak sesuai dengan keinginanmu. Jadi belajar untuk kamu bisa percaya diri, mengisi atau belajar itu disesuaikan dengan keinginanmu. Kemudian setelah dirasa sudah termotivasi atau sudah memahami, nanti saya akan beri angket lagi Bu terkait diagnosa awal sebelum pembelajaran gitu Bu. Oh, iya Bu Dian baik. Jadi saya tertarik ini dengan kalimatnya Bu Dian tadi yang memotivasi gitu ya Bu Dian ya. Jadi memotivasi anak-anak gitu. Nah, kalau aksinya Bu Dian yang seperti itu yakni dengan memotivasi anak, kapan nih mulai Bu Dian lakukan atau mungkin ada lagi Bu selain memotivasi yang mau Bu Dian lakukan? Itu yang akan mungkin saya lakukan itu biasanya ini Bu setiap awal pembelajaran itu saya lakukan supaya anak-anak itu termotivasi. Nanti kalau dirasa sudah termotivasi, kemudian nanti saya akan angkat lagi. Kemudian selain itu membentuk pembelajaran berdiferensiasi ini juga sulit ya Bu ya, maksudnya itu tidak semua bisa menerima Bu. Jadi nanti mungkin siswanya ada yang cenderung tidak ingin melakukan hal tersebut. Misalnya kalau pembelajarannya diferensiasi itu kan berkumpul pindah-pindah gitu Bu ya. Sedangkan yang di awal pembelajaran dulu itu kan siswanya hanya duduk mengerjakan istirahat gitu. Terkadang kan ada siswa yang malas gitu loh Bu. Oke Itu Bu nanti Dian. menjadi PR saya Bu supaya semuanya aktif mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Baik, sudah sangat bagus rencana yang dipilih Bu Dian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana aksi tersebut? Mungkin mulai besok Bu, Besok hari apa Bu? Besok? hari Kamis. Ya, berarti Bu Dian memulai rencana aksi tersebut besok hari Kamis agar masalah dari anak-anak yang mungkin belum percaya diri sehingga bisa termotivasi gitu. Oke, Bu Dian. Bu. Oke, Bu Dian kalau boleh tahu nih bagaimana cara Bu Dian mengukur keberhasilan bahwasanya anak-anak sudah termotivasi setelah Bu Dian menerapkan rencana aksi tersebut Bu Dian. Gimana cara Bu Dian mengukurnya? Untuk mengukur keberhasilannya tentunya setelah melihat pembelajaran anak-anak itu Bu. Kalau semakin aktif belajarnya itu otomatis kan berhasil itu Bu mengukurnya gitu Bu. Jadi mengukurnya melalui proses kegiatan pembelajarannya Bu. Kita tidak bisa mengukur melalui tulisan nanti
hasilnya akan berbeda. Gitu. Itu Bu. Berarti Kalau melalui saya penilaian proses prosesnya, gitu ya Bu ya. prosesnya Penilaian Bu. selama proses pembelajaran gitu kemudian ya. Oke. Bu. Ya, kemudian kalau boleh ini coba Budian lanjutkan kalimat ini ya. Biar lebih percaya diri lagi Budian dalam menggapai rencana aksinya. Saya dikatakan sukses jika sudah itu Budian. Saya dikatakan sukses menjadi seorang pendidik jika saya bisa memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid saya, Bu. Karena kan siswa itu terlahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi saya hanya tinggal menuntun supaya mereka memenuhi kodrat tersebut, Bu. Oke. Supaya mereka tercapai keinginannya gitu, Bu. Ya, baik Budian, hebat sekali. Jadi Budian sebenarnya ketika saya mengamati Budian melakukan pembelajaran tadi, ya hal tersebut juga menjadi salah satu titik dari catatan saya gitu Budian. Jadi tentang bagaimana anak-anak memilih produk yang ingin mereka hasilkan. Itu juga saya juga melihat sama seperti Budian lihat ternyata masih belum percaya diri atau masih bingung gitu Budian anak-anaknya. Dan itu sudah terjawab dengan sendirinya ketika Budian menyampaikan atau merefleksikan diri terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, semoga apa yang direncanakan Budian dapat berjalan dengan baik. Tapi untuk selebihnya Ibu, saya sudah melihat banyak sekali kelebihan lah dalam proses pembelajaran itu. Dimulai dari anak-anak yang aktif, anak-anak yang ceria. Karena mungkin berkelompok Bu, jadi terus berlomba-lomba gitu Ibu ya. Jadi mereka itu aktif dan ceria dan semangat gitu. Namun mungkin tadi masih bingung untuk memilih produknya gitu. Baik Budian, apa yang dapat Budian simpulkan dari kegiatan supervisi siang ini Budian? Apa saja yang kita lakukan tadi Budian? Yang dapat saya simpulkan yang pertama terkait pembelajaran diferensiasi. Di sini Bu ya, ternyata saya menemukan dalam kegiatan prosesnya ya Bu ya, dalam proses pembelajarannya itu beberapa siswa itu masih kurang pede dalam memilih apa yang mereka inginkan, kegiatan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Kemudian juga di sini saya juga menemukan bagaimana cara menumbuhkan percaya diri mereka dengan melakukan motivasi supaya mereka itu pede untuk memilih apa yang mereka inginkan atau pembelajaran apa yang mereka inginkan. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali Budian. Yang sudah Budian ceritakan barusan itu adalah kesimpulan atau serangkaian kegiatan hasil dari kegiatan kita siang ini. Demikian Budian, semoga kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan ini membawakan manfaat dan semoga Budian bisa lebih baik lagi atau meningkatkan kualitas diri lagi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih Budian, semoga sukses. Iya Bu, sama-sama. Ya, assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Bu Moza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Bu Mozainatus dan Bu Dian Novita ya. Baik Ibu-Ibu, dari kegiatan pitching tadi saya menemukan beberapa hal Ibu terkait dengan itu. Boleh ya sedikit saya komentar Ibu? Nggih Bapak, sangat senang mendengarnya. Baik. Ya, dari rangkaiannya sudah runtun Bu, sudah bagus gitu ya. Sangat tertata sekali gitu ya. Jadi rentetannya sudah terstruktur bagus gitu. Termasuk kemudian juga dalam menjawab pun itu juga sudah bagus begitu ya, sehingga direspon dengan baik oleh Bu Muzainatus begitu. Sedikit Ibu, saya sedikit menambahi begitu ya. Mulai dari awal ketika kita membangun niat sampai dengan pasca observasi di situ. Saya mencermati pada niat dulu ya Bu ya.
ada niat. Ya, tadi di Bu Muzainatus masih perlu ini Bu, perlu menguatkan lagi niat ya, niat. Sehingga apa yang menjadi perasaan si koci tadi gitu ya, tidak merasakan bahwa dia dipantau begitu, tetapi dia merasa bahagia ketika akan diobservasi. Sehingga tidak muncul bahasanya Bu Dian sebagai koci tadi grogi gitu ya. Begitu. Ya, satu itu Bu. Terus berikutnya yang kedua terkait dengan ketika ini Bu, ketika selesai kegiatan observasi itu, apresiasi belum dilakukan Bu oleh Bu Muzainatus gitu ya. Wah, bagus sekali Bu, pembelajarannya luar biasa gitu. Ini mungkin sedikit terlewatkan oleh Bu Muzainatus gitu ya tadi gitu ya. Selesai Bu Dian selesai mengajar begitu, apresiasinya masih belum ada gitu, saya dengar begitu. Ya, begitu Bu. Berikutnya di pasca itu Bu Dian tadi menyampaikan, maaf Bu Muza tadi menyampaikan kesimpulan apa begitu ya? Kesimpulan apa yang didapat dari kegiatan pada kegiatan observasi ini gitu ya? Mungkin bahasanya bisa diganti dengan perasaan gitu ya. Perasaan apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita, sehingga begitu Bu. Jadi bahasanya perasaan itu mencerminkan kondisi secara sosial emosional, secara emosional itu seperti apa begitu, bahagia atau bagaimana. Itu mungkin Bu yang bisa saya tambahkan, tapi secara utuh ini sudah bagus ya, sudah luar biasa begitu. Terima kasih Bu Dian, Bu Muzain. Nggih Pak Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, mohon maaf. Nggih Pak Somad, terima kasih nggih. Terima Setelah kasih saya banyak. komentari begini, bagaimana Bu? Mungkin Ya. ada tanggapan dari Bu Muzai atau dari Bu Dian, monggo silakan. Ya Pak Somad, kalau dari saya Pak Somad terima kasih sudah diingatkan lagi tentang tahapan niat nggih. Jadi saya mungkin tadi kurang tidak menampakkan itu ada Pak Somad ya. Jadi kedepannya saya akan lebih baik lagi dengan melalui tahapan tersebut dengan sempurna ya. Jadi mulai dari niat itu Pak Somad. Lalu tadi untuk apresiasi itu tadi iya memang saya setelah Budian pembelajaran itu ya sudah oh ya Budian gitu, tapi saya meletakkan apresiasinya di pasca saja gitu, jadi kurang, jadi harus 2 kali itu Bapak ya, ketika observasinya itu juga kasih apresiasi dan juga nanti ketika pasca supervisi juga itu melaksanakan. Itu Pak, terima kasih banyak atas masukannya Pak Somad, akan saya gunakan sebagai perbaikan diri. Baik Ibu, kembali ya. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Luar biasa sekali pengalaman ini, saya juga banyak belajar dari Ibu semua. Ya, semoga kita ke depan semakin baik begitu ya Bapak Ibu, belajar berkolaborasi seperti ini bisa meningkatkan mutu kualitas diri kita. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.